Apalagi toxic teenager itu misalnya ini apa namanya? Cepet give up. Oh, mudah menyerah. Ya, kalau kamu ulangan ngerjain soal dikasih gurunya yang susah, apa yang kamu lakukan? Oh, ngestak tuh gimana tuh? Nah, apa coba yang rata-rata dilakukan anak remaja? Nyari jalan pintas. Nyari jalan pintas. Nah, itu toxic. Dia mudah menyerah, lalu cari jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Nyontek. Gitu. Cari temannya siapa yang bisa, lalu nyontek. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Kembali lagi dengan aku Sheila Alexandrina di Podcasti dan pastinya di YouTube channel Thomas Kristo. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol santai yang pastinya tetap bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Nah, guys, aku kan masih remaja nih, dan pasti tuh banyak sabiers atau viewers YouTube channel Thomas Kristo ini yang masih remaja atau guru-guru atau orang dewasa lainnya. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Aku kan masih remaja ya. Nah, pasti di dalam dunia remaja aku itu pasti ada sesuatu hal yang bentrokan sama orang tua aku atau sama kakak-kakak aku dan lain-lainnya gitu. Contohnya, kayak aku mau pergi main nih. Biasalah jam 4 sore gitu, mau pergilah kemana sama teman-teman. Tapi gak boleh sama orang tua aku karena alasannya, kamu anak perempuan, kamu ini, kamu itu. Jadi takut teman-teman. Nah, itu kan satu hal yang sedikit pasti buat aku kayak, aduh kenapa sih? Masa gara-gara anak perempuan aja gak boleh main? Nah, itu jadi salah satu yang buat aku jadi kayak, taulah, seralah gitu. Nah, pasti kita anak remaja juga punya dunianya sendiri ya, sama dunia orang tua dan orang dewasa lainnya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang toxic teenager. Hari ini kita kembali bahas lagi dengan, kita sebutnya, narasumber. Ya, biasalah, kita ketemu lagi dengan Serti. Hai Serti. Hai Cyril. Sir, seperti yang aku bicarakan, hari ini kita mau bahas tentang toxic teenager. Serem ya dia? Aduh, serem tapi toxic. Seru ya, seru ya, iya. Aku pertanyaan pertama. Yes. Apa itu toxic, Sir? Toxic. Nah, yes. Kamu toxic apa? Balik lagi nanya nih. Kamu toxic itu apa? Toxic itu racun ya? Racun ya, betul. Sangat betul ya. Toxic adalah racun gitu. Tapi yang kita mau bahas ini toxic ini berarti bukan berarti racun yang ada di dalam tubuh seperti zat-zat kimia, bukan. Tetapi apa yang menjadi toksik, yang menjadi racun buat anak-anak remaja saat ini. Walaupun tidak semua remaja loh punya toksik yang tidak baik gitu ya. Nah, yang kita bahas adalah toksik yang memang harusnya dibuang. Kan kalau racun dibuang ya. Iya, benar-benar. Kalau kita ada racun nih, kita kegigit ular berbisa misalnya. Harus. Nah, maka ini bisa dikeluarin karena ini racun nih. Kalau enggak, ya kita akan mengakibatkan fatal. Nah, demikian juga di kehidupan remaja sebetulnya. Ada banyak hal yang kita sebut dengan toksik gitu. Oh. Nah, menurut Serti toksiknya itu maksudnya gimana sih? Toksik apa aja itu? Jadi sebenarnya kita lagi ini Serti sama beberapa trainer di Indonesia yang tergabung di MWS. Itu kita lagi kampanye sebetulnya. Wih, kampanye apa nih, Sir? Kampanye apa gitu ya? Kampanye Save Our Youth. Ya, makanya saya pakai kaos. Wih, Save Our Youth. Ketika gitu ya. Pintar saja. Ketika pintar gak cukup. Maka ada bukunya nih. Wih, nah, ada nanti bukunya. Ini siapa viewer yang di rumah yang nanti memberikan komen yang baik pada sesi kita hari ini, maka akan mendapatkan satu buku dari Anthony Dio Martin, yaitu Ketika Pintar Saja Tidak Cukup. Nah, guys, kalian komen ya. Siapa yang komen terbaik bakal dikasih buku ya, Yang komennya baik akan kasih buku, gitu, hadiah buku. Dan ini bukunya buat umum loh. Anak remaja jadi bisa, orang tua bisa baca ya. Apalagi parent sama guru ya. Mesti punya nih buku ini. Nah, makanya kita akan lagi campaign tentang Save Our Youth. Bagaimana menyelamatkan anak-anak muda gitu. Nah, Serti, menurut Serti toxic teenager-nya tuh yang seperti apa? Maksudnya yang tadi ya, apa-apa aja gitu loh, Sir? Yang tadi saya tanya ya, toksiknya seperti apa sih gitu. Nah,
anak remaja tadi kan kamu bilang sendiri nih, anak remaja tuh terkadang punya dunia sendiri. Betul sekali. Bukan dunia alam gaib. Oh, beda ya. Beda. Tapi dunia sendiri yang mungkin beda sama papa mama atau pikiran papa mama atau juga mungkin bapak ibu guru gitu kan, karena itu memang punya dunia sendiri. Nah, yang kita bahas di sini toksik itu yang tadi saya bilang kan mesti dikeluarin nih dari anak remaja nih ya. Dan again loh, nggak semua anak remaja seperti itu. Iya. Ya. Ini peringatan ya guys, tidak semua loh ya. Karena banyak anak remaja yang luar biasa. Yang pinter-pinter. Termasuk kau. Iya. Jadi kan mengisi hal positif dengan kayak gini nih podcast tim host gitu ya gitu. Nah, satu misalnya toksik yang mesti kita keluarin dari anak remaja yang mesti kita buang adalah apa? Remaja sekarang itu terkadang suka nyepelein. Oh, remeh. Iya, gampang. Bisa siap ready tapi nyatanya kagak ready. Iya. Kagak siap. Gitu. Tidak ada yang hasilnya gitu. Iya, gitu. Menyepelekan itu dan terlalu apa ya? Menganggap gampang lalu pengen ngerasa diakuin sama orang-orang bisa ya. Tapi caranya salah. Jadi dia tidak pernah memikirkan konsekuensi yang akan didapat nanti. Berpikirnya nggak panjang. Contoh, yang sekarang mungkin banyak nih orang-orang bicara tentang balap motor liar. Balap liar. Malam-malam ya, Sor? Sering kan dengerin kan? Ya, balap motor liar. Bahkan bukan cuma balap motor loh. Dia bisa angkat motornya kayak apa ya? Kayak jumping ya, jumping bike-nya gitu ya, dia jumping. Dia mikirin resikonya nggak? Enggak. Yang penting nggak dapet tepuk tangan. Oh iya. Semua orang ngasih tepuk tangan, wow keren banget nih, Cyril bisa naik motor kenceng, lalu ngegas, lalu bisa diangkat roda depannya, so dapat tepuk tangan, dapat appreciate dari teman-temannya remaja-remaja lain yang ngumpul. Nah biasanya kalau balap motor liar kan kumpul di satu tempat kan, janjian jam berapa gitu ya, tempat yang sepi lalu jebret lari gitu. Dia nggak tahu resikonya. Bahkan sekarang Lil ada satu loh guys, yang kalau lihat di TV itu saya pernah lihat juga di GTV gitu ya, balap lari liar. Hah, balap lari liar? Aduh, apa tuh Sir? Ada lagi ya? Ada kan? Waduh. Itu dari awalnya di tahun 2019 kemarin. 2019 tuh di sekitar bulan September itu di Bukit Tinggi. Itu pertama ya kasus itu Bukit Tinggi ada balap lari liar. Tapi itu bukan tradisi ya Sir? Bukan tradisi karena apa? Sama kayak balap motor tadi. Anak remaja ngumpul di satu tempat gitu ya, lalu janjian rame-rame dan dia lari di jalanan dan satu lagi nih without alas kaki loh, tanpa alas kaki. Nah itu cuma apa? Mau diapresiat kok, mau diakuin sama kelompoknya. Wow, Cyril hebat nih juara satu. Ya, lari nggak bayangkan lari sekencang-kencangnya nggak pakai alas kaki. How can? Kaki aku ngilu nih Sir. Bisa melepuh kan? Walaupun nggak panas ya. Nah, bisa robek. Walaupun nggak panas matahari nih, tapi malam hari tapi tetap aja namanya juga aspal gitu kan. Nggak ada yang tahu itu ada batu. Aspal itu mulus seperti sekarang kayak tegel-tegel enggak kan? Gitu bisa aja ada serpihan-serpihan apa. Itu sampai ke Semarang bulan Desember, sampai kemarin udah masuk ke Jakarta itu di Kramat Jati itu jadi satu tempat untuk balap lari liar. Dan akhirnya semua tim elang dari Polda itu nangkepin banyak anak remaja. Dia nggak tahu resikonya. Nah itu kan toksik. Iya benar-benar. Nyepelein, nganggap remeh. Yang kedua dia nggak tahu konsekuensinya. Dan itu bisa jadi nyebar ya guys yang kayak gitu. Yep. Kadang sesuatu hal yang buruk tuh lebih mudah tersebar daripada sesuatu hal yang baik. Toksik racun kan bisa nyebar tuh. Betul banget kamu bilang. Bahaya ya Sir sebetulnya. Apalagi toxic energy itu misalnya cepet give up. Oh, mudah menyerah. Ya, kalau kamu ulangan ngerjain soal dikasih gurunya yang susah, apa yang kamu lakukan? Oh, ngestak tuh gimana tuh? Nah, apa coba yang rata-rata dilakukan anak remaja? Nyari jalan pintas. Nah, itu toksik. Dia mudah menyerah, lalu cari jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Nyontek. Gitu. Cari temannya siapa yang bisa, lalu nyontek. Apalagi lagi PJJ gini, Sir. Apalagi PJJ ini. Aduh. Kayak waktu kita bahas dulu kan. Banyak cara-cara yang bisa membuat anak itu mencari jalan pintas. Betul.
besok ada ulangan. Aduh, gua ada bola nih. Bola dulu deh. Bola dulu deh, anak cowok kan biasanya. Ntar gampangan ya, Betul, bukan cowok cewek sekarang. Balik lagi nih, gampangin lagi. Gampang kan, besok apa sih bab berapa? Cuma 2 bab kok ulangannya. Gitu. Nanti aja deh, gampang. Meremehkan kan itu kan. Meremehkan dulu nih. Udah meremehkan dulu. Besok gampang. Jam berapa sih ulangannya? Jam terakhir kok. Nah, gue bisa belajar nanti di sekolah juga bisa, masih ada waktu belajar di sekolah. Misalnya kalau waktu masih onset ya. Iya. Nah, kalau PJJ juga sama kan. Iya. Di jam berapa ulangannya? Jam terakhir. Oh, masih ada istirahat kan, karena PJJ istirahatnya setengah jam tuh. Masih gampang lah. Nanti curi-curi belajarnya gitu kan. Terus habis itu apa lagi? Nggak ke ubek belajar nih. Oh, masih ada istirahat kedua. Nanti gitu, bisa. Nanti. Ditunda ya. Lagi. Ternyata gurunya mengatur schedule. Ulangannya naik. Jebret. Akhirnya apa? Mudah menjadi itu mencari jalan pintas lagi. Langsung paniknya. Langsung panik. Tapi anak remaja sekarang nggak begitu banyak paniknya. Iya, karena nggak banyak panik anak remaja sekarang. Sudah pintar. Anak remaja sekarang ya justru mama papanya banyak panik gitu. Iya. Anak remaja sekarang paniknya sedikit sekarang. Karena tadi mencari jalan pintas itu kan toksik. Betul. Ya toksik buat anak remaja gitu. Nah itu. Kira-kira apa lagi ya, Ril? Kalau misalnya cari jalan pintas di jalan raya mah nggak apa-apa ya. Ya, itu jalan semut lah ya. Iya, itu cari semut. Yang kamu sering dapeti, yang tadi sering ngasih contoh-contoh, menurut kamu apa lagi? Kita yang sering melawan hukum. Oke. Bisa juga. Seperti kayak apa ya? Kayak misalnya bukan sepertinya menghindari gitu. Bukan menghindari, tapi banyak anak remaja yang berani melawan hukum, betul sih. Oh iya, benar, iya. Kayak yang lalu lintas ya, kayak balap liar tadi itu loh. Benar, contohnya. Ya kan? Itu juga saya pernah lihat lagi di televisi ya. Seorang anak remaja lalu naik motor, nggak pakai helm, pakai baju sekolahan, masih pakai sekolah loh. Without jacket juga. Oh my God. And then dia ngendari motor dengan gayanya, dan satu lagi yang paling seru apa? Ngelawan arus. Ya. Keren ya. Keren. Tapi masuk ke viral, masuk ke TV keren. Tapi akibatnya apa? Satu, dia berani melawan hukum. Ya. Yang kedua, dia juga nggak tahu resikonya. Sama kan kayak tadi kan. Nah di sekolah juga mungkin sama kan. Ada regulasi. Sekolah pasti punya tata tertib toh. Iya, punya peraturan sendiri. Pasti. Tapi kenapa banyak yang dilanggar? Karena mereka mau dianggap bisa. Ya, cari perhatian betul. juga. Dan itulah yang disebut dengan berani melawan hukum gitu ya. Itu toksik juga sebenarnya yang kita mesti buang. Jadi bagaimana toksik itu bisa hilang gitu loh. Oke. Nah, Sir, aku juga ada nih. Ini menurut aku termasuk toksik ya, Sir. Apa tuh? Banyak banget, maksudnya gini, adalah beberapa di lingkungan aku yang seperti itu, dan aku juga pernah seperti ini, maksudnya pernah menganggap orang seperti itu, tapi aku tahu itu salah, jadi aku udah nggak kayak gitu lagi. Tentang banyak banget ya guys, dari nggak tahu sih, mungkin golongan kalian atau apa, banyak yang menganggap bahwa anak pinter, anak yang alim itu pasti kurang gaul, yang selalunya ada di rumah, yang kayak bener-bener homies person banget di rumah terus, padahal mereka kan kayak gitu buat mereka belajar ya, maksudnya buat masa depan, mereka tahu itu gimana nantinya, jadi mereka punya pikiran panjang. Tapi banyak anak yang toksik sekarang anggap bahwa kurang gaul lah, anak mereka itu ngapain sih? Itu dianggap toksik sama anak remaja lain yang kalau menemukan temannya yang alim. Biasa gitu. Ya, kalau anak alim di rumah, aduh itu anak mami banget, anak ini gitu ya. Jujur aku pernah kayak gitu, maksudnya punya teman yang kayak gitu. Terus aku pernah beranggapan, nggak asik nih, pasti diem, nggak enak diajak teman. Nah, aku pernah beranggapan kayak gitu, tapi sekarang udah ngerti gitu, nggak boleh kayak gitu. Maksudnya dia kan anak alim tuh pasti, nggak pasti sih, cuman rata-rata yang anak pintar gitu biasa aku nganggep ini mah belajar mulu, nggak usah lah gitu. Dan jangan salah loh, Lil, anak yang pintar juga terkadang menjadi toksik ketika dia bisa menyalahgunakan kepandaiannya. Oh iya, anak pintar bahaya ya, Sir? Nah, anak pintar bahaya enggak juga. Enggak juga, tapi sedikit banyak anak lah. Pintar yang luar biasa, anak-anak olimpiade apa itu keren. Yang memanfaatkan kepintarannya itu untuk ini ada satu nih, Ril, yang saya juga bisa sampaikan kepada semua nih viewer yang sabiers nih ya gitu ya. Ada satu film yang bagus banget ditonton nih. Saya merekomendasikan nih film ini. Film apa tuh, Sir? Judulnya Bad Genius. Film Thailand ya? Nah, Thailand betul. Nah, Bad Genius itu film
yang mengangkat kehidupan anak remaja. Nanti Bapak Ibu di rumah boleh nonton ya guys, boleh cari sekali. ya. Bad Genius itu film tentang anak remaja yang memanfaatkan kepandaiannya untuk hal yang tidak baik. Jadi ada anak yang masuk ke ini apa namanya? Bukan sedikit bocoran film itu gitu ya. Ya jadi anak itu pinter banget sehingga memanfaatkan kepandaiannya untuk mendapatkan sesuatu. Dia jual kepandaiannya buat teman-temannya yang mau dapet jawaban. Jawaban soal. Gitu, jawaban soal. Jadi ketika ulangan-ulangan, ya udah gue kasih jawaban lu nih, tapi lu kasih gue berapa? Gitu. Ya dengan kode-kode yang udah disepakati bersama gitu. Dia membocorkan soal-soal jawaban-jawaban gitu. Iya, benar. Bahkan di film itu ada satu tes yang sangat keren, itu tes ISTCI, itu tes yang dilakukan di Amerika nggak salah ya, yang US. sangat bergengsi banget begitu. Nah, itu tes itu ketat banget nih. Ya, untuk mengikuti tes itu sangat-sangat super ketat deh untuk masuk. Tapi si anak ini yang si di film Bad Genius tadi, dia memanfaatkan dan dimanfaatkan oleh temannya, dia pergi ke Amerika untuk ikut STCI itu. Tes itu. STCI itu untuk mentransfer semua jawaban itu kepada teman-temannya. Yang mau ikut tes itu. Karena dia punya ingatan yang sangat luar biasa. Wah. Dia udah pandai, ingatannya luar biasa, bisa menghafal semua jawaban itu dan ditransfer kepada temannya akhirnya ngikutin tes tersebut. Jadi kalau kepandaian saja tapi nggak dibarengi dengan karakter juga susah. Iya, betul. Makanya itu kenapa buku ini terbit nih. Iya, ketika pintar saja tidak cukup. Karena attitude itu juga paling penting ya, Sir. Karakter itu justru ketika pertama kali kita melihat orang atau ketemu orang, pasti kita kan ngeliat karakter dulu. Wah, sopan nih, baik nih gitu kan. Nah, itu kan salah satu toxic juga. Itu jadi dia tidak menggunakan karakternya, tapi dia menggunakan kepandaiannya untuk dan itu kan sekali lagi itu kan nggak mikir panjang. Oh iya, benar-benar. Dia pikir mulus-mulus aja gitu kan. Tapi di film tadi akhirnya ketangkep kan anak itu. Akhirnya ketangkep juga. Jadi kan nggak kepikir sana gitu. Yang penting gue bisa dapet duit, gue bisa gini. Ya, dia menjual kepandaiannya dengan menghilangkan karakternya dan ujung-ujungnya apa? Ketangkep sama polisi kan. Itu karena curiga. Begitu break langsung dia lari masuk ke toilet. Dan di toilet itu dia menyembunyikan handphonenya dengan segala rupa gitu. Dan akhirnya dia buka lalu langsung mengisi nomor 1A, nomor 2B, nomor 3 kirim ke teman-temannya di Thailand. Itu kan toksik. Gitu. Jadi banyak toksik yang mesti kita keluarkan dari anak remaja. Gitu. Tadi kita udah bahas yang narsis belum ya, Sir? Nah, narsis juga salah satu itu loh. Oh iya. Anak remaja sekarang itu anak remaja yang makmur tapi galau. Aduh, gimana itu? Anak remaja itu makmur tapi galau. Makmurnya apa? Dulu nggak zaman kayak zaman sekarang mah susah banget real untuk ngomong telepon orang aja nggak ada HP. Dulu saya zaman saya masih punya pager gitu, baru punya pager. Pager tuh nggak tahu pager? Enggak. Pager tuh alat yang kecil yang kalau misalnya kamu mau ngasih message ke saya, kamu masukin nih ke operator dulu. Nitip pesen. Ribet banget ya. Nitip pesen buat Serti nih. Serti tolong telepon Cyril di nomor sekian gitu. Nanti kamu ke operator dulu, operatornya baru nyambung ke pager saya. Lalu bunyi tutut tutut. Lalu saya bilang, oh ada message dari Cyril nih. Lalu Serti mesti cari telepon umum. Baru telepon ya? Nah, baru nelfon. Lil ada apa? Nah sekarang kan enggak. HP sudah modelnya. WhatsApp, Instagram, Telegram. Kamu dengan duduk di ruang tamu, pengen makan tinggal pesen. Dapat makanan. Iya, pengen beli baju, bajunya dapat. Cuma duduk ongkang-ongkang kan? Iya. Mau nonton televisi berapa channel? Bisa. Only one finger. Makmur kan? Tapi suka galau. Galaunya apa? Kamu lihat di HP. Wih, Jordan. Wih, lagi foto di sini. Emang gua kagak bisa foto di situ. Nah, kan banyak kan sekarang kan di sosmed kan. Gua dapet dari secret admirer gua nih gitu kan. Karena bukan secret admirer kan. Dia ngambil baju sendiri, dia bungkus pakai kado, lalu dia di storyin kan. Oh iya. Dia buka kado. Wah guys, gua dapet dari secret admirer gua nih baju baru nih gitu. Sepertinya banyak banget followernya dan si secret admirer.
Secret admirer itu. Padahal baju dari kamarnya sendiri. Dari dia sendiri ya. Dari kamar sendiri. Tapi dia storygram sendiri. Kenapa? Karena lihat temennya. Iya. Gua dapet nih dari follower gua. Kan galau ya, sebenarnya iri hati ya, Yes. Sir. Nah akhirnya narsis kan. Mm-mm. Nah, atau kamu dengar nggak ada anak remaja yang tewas di atas kereta api gara-gara apa? Pengen foto selfie di atas kereta api listrik. Begitu dia lagi selfie itu karena kereta api jalan dan akhirnya apa? Kena dah kesangkut kabel. Tamatlah. Anak remaja yang mau selfie di mana? Naik gunung mau selfie di ujung daripada juring atau tebing atau jurang. Wih kan ini, woi, gua ada tepi jurang nih, gua mau selfie, jebret, kepleset. Nah, itu kan karena narsis. Banyak anak-anak yang narsis tapi nggak memikirkan akibatnya. Betul. Ya, sekarang kamu mau pergi kemanapun, kalau kamu narsis, kamu ketahuan kok kelacak pergi kemana, betul nggak sih? Makan di restoran apa? Sebelum makan foto dulu. Gue ada di restoran ternama. Orang tahu Siri lagi makan di situ. Iya benar. Pergi kemana lagi? Cepet. Gue ada di sini ya guys. Nah, orang narsis kan. Bener. Nah itu narsis juga nggak baik gitu loh. Itu mesti salah satu toksis. Itu salah satu toxic ya, Sir. Jadi guys, kurang-kurangin ya narsisnya buat kalian semua. Oke. Nah, Sir mau nanya lagi nih. Pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Gimana sih, Sir? Udah selesai. Gimana sih, Sir, keluar dari toxic tersebut? Nah, sekarang pertanyaan gimana sih kita boleh keluar dari toxic tersebut? Sebenarnya teman-teman itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Ya, kita mau ada di tengah-tengah toxic itu atau kita mau keluar dari toxic itu. Tapi kan ada orang yang karena mungkin dia sudah terlalu Sir? Udah tertempel, maksudnya ini tuh udah di situ lah gitu. Jadi susah mereka sadar diri buat keluar dari toxic itu. Jadi dia nggak nyadar gitu. Biasa aja. Biasa aja. Padahal orang-orang ngeliat dia, aduh ini sih udah keterlaluan lah gitu. Itu gimana tuh, Sir? Karena kayak orang sakit. Udah merambat nih. Udah stadiumnya bukan stadium 1 nih. Stadium 2, stadium 3, bahkan sudah stadium 4. Stadium 4 ya? Ya, akhirnya tinggal, maksimal. Ya, udah deh, tinggal akhirnya doang gitu. Nah, bagaimana cara untuk bisa keluar dari toxic tersebut? 1, sadarilah kalau kalian berharga. Sadarilah kalau diri kita berharga di mata Tuhan. Gitu? Kalau kita menyadari kita berharga di mata Tuhan, maka kita akan menggunakan apa yang kita punya untuk hal positif. Untuk hal positif, bukan buat hal negatif gitu loh. Benar. Jadi kan kalau gue berharga, ya gue udah dikasih sempurna kok sama Tuhan. Ngapain gue mesti iri? Iya, benar. Gitu? Ngapain gue mesti egois? Gue mesti belajar berbagi, gitu kan? Jadi menghargai kalau kita adalah orang yang berharga. Kita makhluk yang diciptakan Tuhan paling sempurna. Betul, gitu ya. Betul sekali. Jadi kita menghargai itu. Yang kedua, kita mencoba belajar untuk berpositif. Ya, bagaimana kita punya hal-hal yang positif. Jadi selama kita berpikir positif, maka akan positif. Betul. Tapi ketika kita berpikirnya udah dibarengi, ada sesuatu yang mendistrak kita dengan hal yang negatif, ya akan menjadi negatif gitu. Tapi bagaimana kita terus berpikir positif, sehingga ketika kita berpikir positif, maka hasilnya pun akan positif. Betul. Ya, jadi nggak usah ngelihat orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Ya, nggak perlu. Kok Siri punya HP itu ya? Kenapa gua enggak? Gitu kan? Lalu minta mamanya dibeliin HP yang baru, merengek-rengek. Betul. Bersyukur ya guys. Ya, kita jadi semua orang tuh diberi sesuatu yang berbeda kok. Sama Tuhan kok punya talenta berbeda. Kita udah pernah bahas juga tentang talenta. Kita passion. Punya satu passion yang berbeda juga gitu loh. Dan jangan jadi fixed mindset. Nah, jangan jadi itu fixed mindset. Kita mau dengerin orang. Termasuk kita mendengarkan orang tua tuh. Iya, betul. Orang tua mana sih yang nggak memberikan sesuatu yang positif buat anaknya juga. Jadi terkadang nanti juga kita akan bahas nih Lil. Di sesi berikutnya kita akan bahas tentang toxic parents. Banyak juga toxic yang parents yang parents yang nggak ngerti tentang anak remaja. Iya, itu juga jadi satu masalah lah. Salah satu yang tadi Cyril di depan bilang suka berbenturan. Iya. Between anak remaja sama orang tua dan orang dewasa. Jadi buat saya teman-teman, satu, yuk kita belajar untuk mencoba menghilangkan toksik yang ada dalam diri kita. Kalau toksiknya positif, tumbuhkan.
Iya. Boleh dong ada toxic positif dong. Kamu punya semangat, ya, kamu punya daya juang yang tinggi. Betul. Kamu punya yang luar biasa lah gitu, bisa mengembangkan talent dan bakat kamu gitu. Nah itu kamu kembangin. Tetapi hal-hal yang menjadi racun itu mesti dibuang. Racun negatif. Ya, racun negatif mesti dibuang gitu. Jangan meracuni apa yang ada dalam diri kamu. Gitu sih retanya. Aduh. Berarti itu tadi termasuk statement atau gimana nih, Sir? Termasuk statement bukan ya? Oke, kalau buat statement. Kalau buat statement gimana? Buat statement terakhir, mari teman-teman, anak remaja dimanapun kamu berada, mari kita melakukan satu habit yang positif. Dan kita mau kurang-kurangin, kalau merasa teman-teman punya toksik dalam dirimu yang tadi kita bahas, yuk coba kita eliminate dan hilangkan. Betul. Jadilah remaja yang luar biasa. Iya, oke. Oke? Ada seperti yang kerasa ya obrolan kita sudah mulai. Sudah cukup ya guys. Dan jangan lupa Lin, kalau nanti ada yang komen menarik di kita boleh mendapatkan satu buku. Iya, dari Anthony Dio Martin. Pak Anthony Dio Martin. Iya, ketika pintar saja tidak cukup. Jadi jangan lupa isi komen-komen, tulis komen-komen yang menarik di episode kali ini. Betul. Oke, nanti yang bisa komen terbaik atau yang termenarik lah ya, kita bakal kasih satu buku ketika pintar saja tidak cukup. Oke? Nah, sepertinya obrolan kita ini sudah selesai. Aku harap kalian semua ini bisa mengedukasi ya, karena ini bermanfaat juga ya buat kita semua. Sorry guys, agak kesenggol ya. Semakin semangat. Iya, semakin semangat nih. Aduh. Padahal udah mau ditutup. Iya, betul. Maaf ya guys. Nah, tadi Serti juga udah kasih kita statement. Semoga kita semua juga bisa menghilangkan ketoksikan dalam diri kita juga ya guys. Aku harap kalian ngerti dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, sebelum kita tutup, aku gak akan bosan ngingetin kalian buat ikutin protokol kesehatan selalu dan juga menjalankan 5M. 5M. Yang pertama, menggunakan masker. Setiap kalian pergi keluar rumah atau kemanapun kalian harus pakai masker. Jangan lupa ya. Yang kedua, cuci tangan. Oke? Kalau kalian habis mau makan ya atau kita mau habis pegang-pegang pintu dan lain-lain, kalian harus tetap cuci tangan selalu, menjaga kebersihan. Oke? Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Kalau kalian ada di dalam kerumunan, harus tetap jaga jarak, ya minimal 1 meter sampai 2 meter lah ya. Nah, yang keempat, selalu menjaga tubuh dan stamina kita. Contohnya, olahraga, minum vitamin C, makan sayur-sayuran, dan lain-lain. Oke? Olahraganya jangan bareng-bareng lagi. Iya. Jangan bergerombol lagi. Jangan bergerombolan, oke? Nah, yang kelima, yang terakhir, selalu mengandalkan Tuhan di dalam doa. Nah, ini dia podcast kita kali ini. Kita ketemu lagi di part 2 ya, tentang toxic parents. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa save our youth. Iya, betul. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye.